Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita puji Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin wa hin, di setiap waktu, di setiap saat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat mampu untuk mensyukuri pada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun kita berupaya sekuat tenaga, sedaya upaya kita untuk selalu bisa membaca kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari bahwa tidak ada zat yang lebih besar cinta dan sayangnya serta perhatiannya kepada kita selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab dialah Allahu Ar-Rahman Huwar Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang jika kita mengetahui akan hakikat kasih sayang Allah dalam kehidupan kita, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati, karena nikmat Allah ada di setiap helaan nafas kita, ada di setiap detak jantung kita, ada di setiap kedipan mata kita, bahkan di setiap aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang tidak bertepi. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin taat kepada Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna hendaknya penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana pertemuan kita di subuh hari ini, syarat dengan nikmat Allah, syarat dengan izin Allah, syarat dengan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan darinya bagi kita sebagai seorang hamba, jangankan untuk melangkahkan kaki, jangankan untuk mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja, kita tidak akan sanggup jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongannya, taufiknya kepada kita. Karena itulah kita sampaikan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya insyaallah sempurna ketaatan amal soleh kita, wabil khusus di subuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat berangkaikan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Nabi akhir zaman, contoh dan teladan, standar dan patokan.
dan kita ingin selalu merujuk kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya role model yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, kebahagiaan di hari akhir, maka satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebab itulah kita kembali duduk di majlis ini untuk kembali membaca, mempelajari, memahami untayan-untayan nasihat, arahan, petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, di antara orang-orang yang mendengarkan kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga fayattabi'una ahsana, menjadi orang-orang yang mengikuti ahsan, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-18, di mana hadis yang ke-18 ini adalah seruan dari Nabi Muhammad untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan kita, sebagaimana yang sudah kita syarah dan jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak, bermuamalah, jazakallahu khair, berinteraksi dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlak yang indah. Dan sebagian ulama menafsirkan kalimat Nabi Muhammad wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bersikaplah kepada manusia sebagaimana engkau berharap manusia bersikap baik kepada dirimu. Semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah SAW yang berusaha untuk mengamalkan wasiat Nabi Muhammad di dalam hadis yang ke-18 ini. Karenanya kaum muslimin dan muslimat, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-hadithu at-tasi ashar, hadis ke-19, di mana hadis yang ke-19 ini datang dari seorang sahabat Nabi Muhammad yang diberikan gelar atau kunyah Abil Abbas. An Abil Abbasi Abdillahi ibni Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Selain itu beliau juga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Abbas ini adalah anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dan Abbas ibnu Abdul Muttalib ini termasuk di antara paman Nabi Muhammad yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi bagian dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang paling cerdas, paling gigih dalam menuntut ilmu. Dan beliau termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat. Karenanya banyak para ulama tafsir selalu merujuk kepada tafsirnya Ibnu Abbas tatkala mereka ingin menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Dan ini juga tidak terlepas dari doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, karena Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil, ya Allah pahamkan kepadanya, maksudnya adalah kepada Ibnu Abbas ini, agama Islam, wa allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil, tafsir, sehingga dengan bekal ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, beliau diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin dan muslimat, ketika beliau ditanya, dengan apa engkau meraih ilmu?
Ya, dengan apa engkau meraih ilmu? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dengan lisan yang sering bertanya. Dengan lisan yang sering bertanya. Pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya di antara perkara yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa, kata Nabi Muhammad, adalah di antaranya kathratus su'al, banyaknya bertanya. Bukan banyak bertanya dalam hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di sini. Karena Nabi Muhammad SAW ingin menyebutkan tentang perkara orang-orang Yahudi Bani Israel, di mana mereka bertanya kepada Nabi dan Rasul mereka disebabkan oleh apa? Karena mereka ingin berlepas dari kewajiban. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Baqarah tentang permintaan pertanyaan Bani Israel ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana. Jadi mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya hanya perintahnya bersifat umum. Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina tanpa ada spesifikasi. Yang penting sapi betina. Tapi mereka datang kepada Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Tolong sampaikan kepada Rabbmu, kira-kira sapi betina yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah untuk kami sembelih. Jadi mereka berharap dengan pertanyaan ini lepas dari kewajiban. Tapi justru pertanyaan mereka semakin membuat mereka berat dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan pertanyaan yang seperti ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Tapi dengan banyak bertanya, yaitu banyak bertanya untuk mengetahui hakikat kebenaran. Bukan ingin lepas dari kewajiban. Jadi ketika beliau ditanya dengan apa engkau mendapatkan ilmu, satu kata beliau dengan lisan yang banyak bertanya. Yang kedua adalah dengan hati yang banyak memahami. Bukan hanya lisan, tapi juga hati yang banyak memahami. Dan badan yang tidak pernah jemu, artinya tidak pernah lelah dan letih. Karena ini adalah bagian daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudahan untuk memahami sesuatu, untuk melakukan suatu kebaikan ada di puncak usaha seorang hamba. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah Azza wa Jalla. Fina, di jalan kami, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Lanahdiyannahum subulana, disitulah baru Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk, hidayah, kemudahan untuk memahami sebuah ilmu, untuk bisa melakukan sebuah kebaikan. Karenanya kita terkadang harus memaksakan diri kita untuk berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu ini. Karena kalau tidak ada kesungguhan, betapa kalau ingin mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya nafsu kita, hawa nafsu yang ada dalam diri kita lebih cenderung untuk kemudian tidur daripada duduk di majelis ilmu ini. Karenanya kata beliau, ketika ditanya dengan apa engkau meraih ilmu, satu, dengan lisan yang sering bertanya. Yang kedua, dengan hati yang selalu berusaha untuk memahami. Yang ketiga, dengan badan yang tidak ada jemunya, lelahnya, letihnya. Dan ini menjadi salah satu sebab Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, apa kata Ibnu Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan tentang kondisi beliau pada saat itu, bahwa pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Ibnu Abbas yang mengatakan aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtamilu, memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, annahu raqibun ma'ahu. Satu, Nabi Muhammad tengah membonceng Ibnu Abbas di belakang Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad menaiki sebuah kendaraan, unta atau kuda atau ba'ir. Ba'ir ini adalah keledai, Bapak Ibu sekalian.
Dan Nabi Muhammad tengah membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu annahu yamshi khalfahu, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tengah berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya kana fal muhim annahu awsahu bi hadhihi al wasaya al azimah. Apapun kemungkinannya, Bapak Ibu Ustaz, baik dibonceng ataupun berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW, yang paling penting bahwasanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Ibnu Abbas dengan wasiat yang begitu sangat agung berikut ini. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, faqala, maka berkatalah Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, kaum muslimin dan muslimat, ghulam ini adalah panggilan untuk anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun. Artinya usia Ibnu Abbas saat itu masih sangat belia, Pak. Ya, ketika Nabi Muhammad memboncengi atau mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berjalan bersamanya, usia Ibnu Abbas masih sangat belia. Tapi nanti kita akan mendapatkan satu pelajaran penting, betapa Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat yang kecil juga sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri mereka, nasihat-nasihat yang baik untuk mereka. Ya. Buktinya Ibnu Abbas usia masih sangat belia, tapi Nabi menyampaikan untayan nasihat yang begitu sangat indah, dan itu dihafal dan diingat dengan baik serta dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal usia masih sangat belia, Pak. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rimthah. Abu Rimthah ini juga seorang sahabat Nabi, dan hadis Abu Rimthah ini dimasukkan oleh Imam At-Tirmidzi ketika membahas berkenaan dengan masalah uban dan Nabi Muhammad menyembir ubannya, Bapak Ustaz. Ketika Abu Rimthah membawa anaknya yang juga masih belia ke hadapan Nabi Muhammad. Dan ulama hadis menyebutkan betapa seorang ayah mestinya dekat dengan anaknya, Pak, terutama anak laki-laki, dan membawa anak-anaknya ke majlis-majlis kebaikan, seperti para sahabat Nabi Muhammad yang tidak pernah gengsi untuk membawa anak-anak mereka ke tempat-tempat kebaikan, ke majlis-majlis kebaikan, ke hadapan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begitu kita bisa mengakrabkan diri, mendekatkan diri, menanamkan nilai-nilai kebaikan, tauhid di dalam hati dan diri anak-anak kita. Ya, dan Ibnu Abbas juga mendapatkan sentuhan kebaikan dari Rasul di saat usianya masih sangat belia. Usianya masih sangat muda, karena Rasul memanggilnya dengan panggilan ghulam. Dan ghulam ini sekali lagi adalah panggilan untuk anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun. Nah, li'anna Ibnu Abbas kana saghiran, karena Ibnu Abbas saat itu masih sangat saghir, sangat kecil. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, di saat Nabi Muhammad SAW wafat, wa Ibnu Abbas qad nahazal ihtilam, yakni minal khamisati asyra ila sadisati asyra aw aqal. Karena di saat Nabi Muhammad wafat, usia Ibnu Abbas saat itu masih belum sampai balik lagi, Pak, menjelang balik. Ya, sekitar umur-umur 12 atau 13 tahun. Ya, ketika Nabi Muhammad wafat, usia Ibnu Abbas masih sangat belia. Tapi dalam rentang usia yang sangat belia, Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Artinya Ibnu Abbas ini selalu mulazamah Nabi, membersamai Nabi, menyertai Nabi. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, usianya masih sangat belia, tapi dia selalu ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadilah Ibnu Abbas, selain dia adalah ahlu tafsir dari kalangan sahabat, dia juga adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abbas termasuk di antara hadis yang akan kita pelajari di subuh hari ini. Qala, apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas? Ya, menyampaikan beberapa untayan kalimat. Namun kita juga belajar dari Rasul tentang bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang lain, wabil khusus kepada anak-anak. Rasul SAW memulai nasihatnya dengan mengatakan, Inni u'allimuka kalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku, wahai Ibnu Abbas, akan mengajarimu beberapa kalimat.
Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwasanya yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting dengan kalimat inni, sesungguhnya aku. Dalam bahasa Arab inna itu termasuk di antara harfut taukid, huruf yang yang fungsinya itu untuk menegaskan dan menguatkan. Inna, sesungguhnya aku, inni, sesungguhnya aku, u'allimuka, ingin mengajarkan kepada beberapa kalimat. Qala dzalika min ajli ayantabiha laha. Nabi Muhammad mengatakan kalimat ini untuk memberikan penegasan dan untuk mendapatkan perhatian dari Ibnu Abbas terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Ini salah satu metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan nasihat, sehingga perhatian orang ketika Rasul mengatakan inni u'allimuka kalimat akan tertuju kepadanya. Berarti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Rasul kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ihfazillaha yahfazka. Ya, sekilas nih kalimat berat nih Pak. Kata Nabi Muhammad, ihfazillaha yahfazka. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Dikatakan hadhihi kalimatun azimatun jalilatun. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia. Ihfaz, artinya apa? Ihfaz hududahu wa syari'atuhu. Jagalah olehmu batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga Allah di sini adalah, maksudnya adalah menjaga batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjaga syariat Allah. Dengan cara apa? Bifi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan atau menjauhi larangannya. Wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Dan juga dengan cara apa? Bi an tata'allama. Jadi di antara bentuk menjaga Allah di sini adalah dengan menuntut ilmu, belajar. Bi an tata'allama min dinihi, belajar tentang agama Allah azza wa jalla. Ma taqumu bihi ibadatuk, yang dengan itu kita bisa beribadah. Karena ibadah yang kita lakukan ini mesti didasari oleh ilmu, mesti didasari oleh ilmu. Karena jika ibadah tidak dilandasi oleh ilmu, maka bisa jadi apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Karena itulah seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya bukan hanya sekedar wajib, tapi faridah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Karena dari situlah kita baru bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk. Dan juga kita dalam bermuamalah, berinteraksi, ya, baik dengan istri, dengan anak, orang tua, tetangga, kaum muslimin, bahkan non-muslim sekalipun. Di dalam Islam diajarkan kita untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan itu butuh ilmu. Dalam berjual beli, dalam berniaga, dalam pinjam meminjam, dalam berhutang, dan lain sebagainya. Dan itu kita butuh ilmu. Bukan hanya itu, watad'u bihi ila Allah azza wa jalla, dan bentuk menjaga syariat Allah tersebut adalah dengan menyeru manusia kepada Allah azza wa jalla, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada ihfazillah, jagalah oleh engkau Allah Subhanahu wa taala. Wahfazillah yahfazka. Tatkala engkau menjaga Allah, maksudnya dengan menjaga syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menuntut ilmu,
berdakwah Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian yahfazka, Allah akan menjagamu. Menjaga apa? Satu, Allah akan jaga agama kita. Yahfazuka fi dinik, Allah akan menjaga agamamu, wa ahlik, dan juga keluargamu, wa malik, dan juga hartamu, wa nafsik, dan juga dirimu. Lianna Allah azza wa jalla yujzi al-muhsinina bi ihsanihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengganjari, membalasi orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Wa ahammu hadhil asya' huwa an yahfazuka fi dinika, dan yang paling penting untuk mendapatkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah atas agama yang telah Allah hidayahkan kepada kita. Artinya kita berharap dengan kita terus istiqamah dalam menjalankan syariat Allah, menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga agama yang telah Allah hidayahkan kepada kita. Wa yusallimaka minaz zaghyi wad dhalali, dan Allah akan selamatkan engkau dari ad-dhalal, kesesatan, keraguan-raguan, syubhat dan lain sebagainya. Li'anna al-insana kullama ihtada zadahu Allahu huda, karena manusia itu ketika berusaha untuk mendapatkan hidayah, meminta hidayah. Jadi hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau ada yang kemudian beralasan, kapan lagi Pak kita sholat berjamaah? Nantilah Ustaz, nunggu hidayah. Kapan lagi ibu berhijab? Nanti Ustaz tunggu hidayah. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Hidayah itu diminta. Karena itulah selalu kita mohonkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita selalu memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak sedang berada dalam petunjuk, tapi ketika ihtada selalu kita minta dan berusaha untuk mencari, mendapatkan hidayah dari Allah. Zadahullahu huda, Allah akan beri terus kita, tambahkan terus kepada kita petunjuknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad di ayat yang ke-17, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Termaktub dalam surat Muhammad di ayat yang ke-17. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang kata Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan akan menganugerahkan kepada mereka apa? Ketakwaan. Subhanallah. Karenanya takwa ini selalu yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Apalagi Pak? Wat-tuqah. Ya kan? Di antara doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada hamba satu petunjuk, yang kedua ketakwaan. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita ihtada, meminta selalu kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Subhanallah. Ya, sudah mendapatkan hidayah, kita ingin terus berada dalam hidayah Allah, terus ditambah pemahaman kita, ya, pengetahuan kita untuk selalu istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Wa ulima min hadha anna man lam yahfazillaha fa innahu la yastahiq an yahfadahu Allah, wa fi hadha targhib ala hifdhi hududillah. Dan berdasarkan kalimat Nabi Muhammad, ihfazillaha yahfazka, diketahui kaum muslimin dan muslimat, anna man lam yahfazillah, maka orang-orang yang tidak menjaga Allah, maksudnya menjaga syariat Allah tadi, fa innahu la yastahiq, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Karenanya dalam kalimat Nabi Muhammad ini terdapat targhib, dorongan, motivasi kepada kita untuk selalu menjaga batasan-batasan Allah. Mana perkara yang dihalalkan, mana perkara yang diharamkan Bapak Ibu sekalian, mana perkara yang dicintai oleh Allah, mana perkara yang dimurkai oleh Allah, mana yang mendatangkan keridhaan Allah, mana yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan orang-orang yang berusaha untuk selalu menjaga syariat Allah dalam hidupnya, maka dia berhak untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-kalimatul tsaniyah, kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya. Kalimat pertamanya sama, yaitu ihfazillah, jagalah oleh engkau Allah. Tapi kalimat yang kedua ini yang berbeda. Yang pertama, kalau engkau menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Adapun di kalimat yang kedua ini adalah ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah oleh engkau Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa mendapati Allah di hadapanmu? Tajidhu tujahaka wa amamaka ma'nahuma wahidun, ya'ni tajidullaha amamaka yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaihi wa yahdika ilaihi wa yadhudu anka kulli syarrin wa la siyama idza hafiztallaha bil isti'anata bihi fa innal insan idza ista'ana billahi wa tawakkal alaihi kana Allahu hasbahu wa la yahtaju ila ahadin ba'dallahi ta'ala. Subhanallah. Maksudnya apa Bapak Ustaz? Maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya adalah engkau akan mendapati Allah di hadapanmu yang selalu yadulluka. Apa itu yadulluka? Yang akan selalu memberikan petunjuk kepadamu, yang akan selalu mengarahkan engkau kepada kebaikan, mendekatkan engkau kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepadamu untuk selalu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan menghindarkan engkau dari segala keburukan. Wala siyama, dan terutama ketika engkau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang hamba minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dan urusannya hanya kepada Allah, maka bagi seorang hamba kana Allahu hasbah. Bagi seorang hamba cukup baginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hasbah, baginya hanya Allah Azza wa Jalla yang menjadi penolongnya, yang memberikan segala yang dia butuhkan dalam hidupnya. Cukup baginya Allah untuk mencari keredaannya. Dia tidak butuh keredaan yang lainnya. Kalau seorang hamba sudah hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupannya, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini adalah seorang sahabat yang mulia. Salah satu keutamaan beliau dalam satu kesempatan, Nabi Muhammad SAW pernah berkata di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menjamin dirinya untuk tidak minta kepada manusia, maksudnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ku jamin untuknya surga, kata Nabi Muhammad. Lalu Thauban mengangkat tangannya, aku wahai Nabi. Dan sejak itu Thauban tidak lagi pernah meminta apapun kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Jadi segala yang dia butuhkan, segala yang dia inginkan, apapun yang menjadi harapannya, selalu mintanya kepada Allah dan tidak pernah minta kepada manusia. Dan begitulah seorang hamba di hadapan Allah, fakanallahu hasbah, maka hendaklah ia menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam hidupnya, cukup baginya Allah. Wala yahtaju ila ahadin ba'dallahi ta'ala, dan dia tidak membutuhkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Allah tempat kita meminta, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Karenanya kita juga minta penjagaan Allah dengan apa Pak? Isti'anah, minta kepada Allah. Ya, nanti juga ada hadis di dalam ini juga, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta ya, pertolongan, hanya mintalah kepada Allah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas nanti. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Azza wa Jalla, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal di ayat ke-64. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, cukuplah Allah menjadi pelindungmu bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi hendaklah perasaan ini juga ada dalam diri kita kaum muslimin dan muslimat.
Bagi kita hanya Allah Azza wa Jalla pelindung, tempat meminta kita. Bahkan kita tidak perlu minta kepada manusia apapun yang menjadi hajat kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa kita tidak boleh minta bantuan kepada manusia? Kalaupun kita datang kepada manusia untuk meminta bantuan, pertolongan, maka pastikan permintaan itu hanya di mulut saja, tapi hati kita tetap hanya berharap kepada Allah. Kalaupun harus terpaksa datang kepada makhluk, kepada manusia, mintanya hanya dengan mulut, sedangkan hati berharapnya kepada Allah. Karena yang menjadikan manusia hatinya tergerak untuk membantu kita adalah karena Allah yang menggerakkan hatinya. Menangis darah pun kita datang kepada manusia untuk meminta bantuan pertolongan, maka dia tidak akan memberikan bantuan dan pertolongannya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Sauban tidak pernah lagi minta kepada manusia, datang kepada manusia, karena dirinya hanya mencukupnya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dengan maha kuasanya mudah saja mendatangkan makhluknya, siapa saja yang bisa kemudian diutus oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana kisah seorang dokter di Pakistan, namanya Dr. Ihsan. Mungkin pernah saya kisahkan. Jadi ceritanya Dr. Ihsan ini akan memberikan seminar tentang kesehatan di luar dari negara Pakistan. Dan kita tahu bahwa negara Pakistan ini termasuk negara Muslim, negara mayoritas penduduknya Muslim. Ketika dijadwalkan keberangkatannya dengan menggunakan pesawat pada saat itu, dan qadarullah terdengar pengumuman bahwa pesawat yang akan ditumpangi oleh Dr. Ihsan ini dinyatakan rusak sehingga penerbangan dibatalkan. Tapi karena beliau adalah pembicara utama dari seminar tersebut, beliau tetap harus berangkat, tapi tidak bisa menggunakan pesawat. Akhirnya beliau memilih untuk melewati jalur darat, menggunakan kendaraan jalur darat, mobil, Bapak Ibu sekalian. Di tengah jalan, mobil yang ditumpangi oleh Dr. Ihsan ini tersesat hingga sampai waktu malam. Dan kebetulan malam itu terjadi badai yang sangat kencang sekali, sehingga mobil Dr. Ihsan ini beserta rombongan ini tersasar di salah satu perkampungan yang ada di daerah tersebut. Lalu karena saking malam dan badai yang begitu kuat, mereka mampir di salah satu rumah penduduk yang ada di daerah tersebut. Dan ternyata di rumah itu ada seorang nenek dan cucunya yang sedang sakit. Nah, nenek ini karena kedatangan tamu dan dia baik terhadap tamu, memuliakan tamu, dia suguhkan apa yang ada di rumahnya. Lalu si nenek minta izin untuk masuk ke dalam rumah karena merawat cucunya yang sedang sakit. Nah, Dr. Ihsan ini memperhatikan dan bertanya, siapa itu, Nek? Ini adalah cucuku sedang sakit. Sekilas dokternya melihat kondisi cucu ini parah, dan dokter bertanya, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja? Bagaimana mungkin saya bawa cucu saya ini ke rumah sakit di saat kondisi kami jauh dari perkotaan? Juga kemudian biaya kesehatan yang sangat mahal. Yang bisa saya lakukan saat ini merawat dengan apa yang ada, serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun saya pernah mendengar ada seorang dokter katanya bisa menjadi jalan kesembuhan bagi cucu saya ini. Siapa dokternya? Disebutlah, ternyata Dr. Ihsan yang ada di rumah nenek itu. Dr. Ihsan itu kemudian langsung mengatakan, ya Allah, demi Engkau mengijabah doa nenek ini, Engkau buat pesawat jadi rusak, cuaca jadi badai, aku tersesat hingga takdirku sampai ke rumah nenek ini. Kan subhanallah. Siapa yang menggerakkan itu semua kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Begitulah kuasa Allah dalam kehidupan kita. Karenanya bagi seorang mukmin, dan Allah perintahkan kita, ya ayuhan nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'min. Hei wahai nabi, cukuplah bagimu hanya Allah sebagai tempat memintamu, pelindungmu, dan orang-orang yang beriman bersamamu. Kalau kita memahami hakikat daripada ayat ini, sungguh kita tidak butuh apapun dalam hidup kita kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karenanya dikatakan hasbuka wa hasba man ittaba'a minal mu'minina fa idza kana Allahu hasbal insan fa innahu lan yanalahu su'.
ya ketika seorang hamba menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupannya tempat meminta dan berlindung, maka dia tidak akan lagi pernah mendapatkan keburukan. Karena Allah lewat lisan Rasulnya mengatakan, jagalah engkau Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu yang selalu membimbing, memberikan petunjuk kepadamu, hidayah kepadamu. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, kalimat nasihat yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas adalah idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini sudah kita singgung ya, di dalam pembahasan tadi. Kata Rasul kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta, jika engkau meminta. Ya, jika engkau meminta, sa'alta hajatan, meminta apapun yang menjadi hajat, kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita, maka fas'alillah, maka jangan kau minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita enggak butuh perantara sebenarnya, Pak. Antara kita dengan Allah Azza wa Jalla enggak ada hijab. Apa yang membuat kita kemudian merasa sungkan minta kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah terbuka dengan hamba-hambanya? Bahkan Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah begitu sangat terbuka dengan hamba-hambanya tanpa perantara. Dan ketika Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, langsung tuh kepada Allah. Astajib lakum, maka aku akan ijabah doa kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Wala tas'al al-makhluka syai'an, dan jangan kau minta kepada makhluk apapun itu. Wa idza qadara annaka sa'alta al-makhluk ma yuqaddiru alaihi fa'lam annahu sababun minal asbab. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalaupun kita harus terpaksa minta kepada manusia, satu, minta kita itu hanya di mulut saja. Sedangkan hati kita tetap berharap kepada Allah. Dan kalaupun kita datang kepada makhluk untuk meminta, maka ketahuilah datangnya kita kepada manusia hanya menjalankan hukum kausalitas saja. Apa itu hukum kausalitas? Hukum sebab akibat saja. Akhdhu bil asbab. Karena memang Allah perintahkan kita untuk melakukan sebab akibat. Akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Jadi kalaupun kita datang kepada manusia meminta, satu, mintanya hanya di mulut sedangkan hati berharap kepada Allah. Yang kedua, bahwa yang kita lakukan datang kepada makhluk hanya untuk akhdhu bil asbab. Sedangkan musababnya tetap Allah Azza wa Jalla. Musababnya, kalaupun kemudian kebaikan itu kita dapatkan dari manusia, dari makhluk, maka musabab yang mendapatkan, yang memberikan kita kebaikan itu tetap Allah, tapi lewat perantara hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dari orang tersebut, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tetap berterima kasih kepadanya, karena Rasul dalam sebuah hadis mengatakan apa? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia juga akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang bantuan dan pertolongan Allah lewat dari hamba-hambanya. Namun sebab datangnya pertolongan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Perantaranya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena disebutkan, ya, kalaupun kita datang kepada makhluk untuk meminta sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita, maka sesungguhnya dia hanyalah sebab. Wa annal musabbab huwallah, dan musababnya tetap Allah Azza wa Jalla. Law syaa lamana'ahu min i'ta'ika su'alak fa'tamid 'ala Allah ta'ala. Karenanya kalau Allah berkehendak bisa saja Allah kemudian menahannya dari kita. Karena itulah fa'tamid, selalulah bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keempat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau yang ketiga tadi, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Yang keempat ini, jika engkau butuh pertolongan secara khusus nih Pak, al-aun. Kalau tadi hanya meminta hajat, kalau di sini adalah al-aun, pertolongan. Wa talabta al-auna min ahadin fala tatlub al-auna illa min Allah Azza wa Jalla. Dan jika engkau butuh pertolongan, maka hendaklah engkau meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa Pak? Hanya kepada Allah kita minta tolong.
Karena selain Allah adalah makhluk. Dan makhluk itu sifatnya la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk nggak ada daya dan upaya kecuali semuanya datang dari Allah. Jika semua makhluk statusnya adalah la haula wala quwwata, lalu kenapa kita datang kepada makhluk yang tidak ada daya dan kekuatan? Kenapa kita kemudian menyandarkan diri kita kepada makhluk di saat makhluk semuanya juga sama la haula wala quwwata illa billah, li'annahu huwa alladhi biyadihi malakutus samawati wal ardh. Karena Allah lah di tangannya segala kekuasaan yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Wa huwa yu'inuka idza syaa, dan dialah Allah yang akan menolongmu idza syaa, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menolong kita. Wa idza akhlastal isti'ana billah wa tawakkalta alaihi, dan jika engkau mengikhlaskan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah tidak Pak kita merasakan satu kondisi yang emergensi, darurat? Kalau di dalam Al-Quran itu Allah membahasakan seperti orang yang berada dalam safinah. Safinah ini apa? Kapal. Lalu kapalnya diterjang oleh ombak badai yang begitu sangat besar dan kuat. Nah di saat itu seorang berdoa itu dalam keadaan apa tuh Pak? Ikhlasnya luar biasa. Sama ketika kita naik pesawat terbang lalu tiba-tiba terjadi turbulensi, goyang. Atau ada satu persoalan dengan pesawat kita misalkan. Ketika kondisi itu seorang hamba itu berdoa dengan mukhlisin betul, dengan keadaan ikhlas betul kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan menunggu situasi seperti itu baru ikhlas Pak. Mestinya kita juga menghadirkan rasa itu di setiap doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan fa'idha akhlasta, jika engkau berdoa dalam keadaan ikhlas untuk meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, wa tawakkalta alaihi, dan engkau bertawakal menyerahkan semua urusan masalah hanya kepada Allah. Lihat doa Nabi Muhammad, dan selalu kita baca di zikir pagi dan petang. Apa doanya Pak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfatain. Itu doa penyerahan totalitas semua urusan hanya kepada Allah. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Ini doa Nabi Muhammad. Dengan rahmatmu tolong hamba. Aslih li sya'ni kulla, perbaiki bagi diriku semua urusanku, wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan kepadaku tarfatain, walaupun hanya sekejap mata. Menunjukkan bahwa diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aslih li sya'ni kullah. Dan ini yang membuat Nabi Muhammad enteng menjalani kehidupannya, Pak. Adakah riwayat yang menceritakan Nabi Muhammad stres dengan beban dakwah yang begitu berat, masalah yang begitu sangat sulit? Tidak ada, Pak. Hari ini kenapa banyak orang stres? Yang jika dibandingkan antara masalah kita dengan masalah Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya persoalan kita ini, Pak. Tapi kenapa banyak orang hari ini stres? Karena dirinya merasa kuat padahal lemah. Merasa dirinya kaya padahal miskin, fakir. Tapi ketika kita menyandarkan semua urusan kita, menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengurusinya, untuk mengaturnya, di situ kita tenang. Ada Allah, hasbunallah. Yang membuat kita stres itu kan, kita nggak punya merasa punya, kita miskin merasa kaya, merasa kuat padahal lemah. Itu yang membuat kita hari ini banyak stres menjalani kehidupan ini. Karena apapun masalah dalam hidup kita, hasbunallah, serahkan kepada Allah. Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kalau seorang hamba sudah ikhlas, ikhlas suasananya seperti tadi Pak, hadirkan suasana seperti kita berada dalam kapal terbang yang akan mau jatuh. Itu doanya sangat ikhlas tuh, ya Rabb. Nggak ada lagi tuh Pak yang kita minta kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan di situasi seperti itu terus, tapi bawa situasi itu pada setiap doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya nanti juga salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah
Di waktu lapangmu, maka Allah akan mengingatmu di saat kau susah. Kita kan selalu ingatnya Allah di waktu susah. Kayak Allah buat kita susah kan, supaya kita ingat kepadanya. Tapi di saat kita kenal Allah, ingat Allah di waktu lapang kita, Allah akan ingat kita di waktu susah. Jadi hadirkan rasa kita butuh dengan Allah itu seperti kita sedang berada dalam posisi mau jatuh. Selalunya dalam doa kita. Jadi jangan di waktu susah saja baru ingat Allah dalam keadaan ikhlas. Tapi di setiap doa kita, ibadah kita, tawakkalta alaihi, dan engkau berserahkan diri kepada Allah, maka disitulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepadamu. Wa idza sta'anta bi makhluqin, dan jika engkau minta tolong kepada makhluk, fima yuqaddar alaihi, terhadap perkara yang mungkin dia bisa memberikan bantuannya kepada kita. Pak, saya pinjam uang agak sekitar 100.000 dan dia bisa memberikan kepada kita bantuan itu, fa'takid, maka yakinilah annahu sabab, dia hanyalah sebab, dan tetap Allah yang menggerakkan hati saudara kita untuk memberikan bantuan itu kepada kita. Dan masih banyak lagi, dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.